Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mansur, Guru Matematika SNPN 1 Jatisari. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sifat-sifat perpangkatan. Kemarin kita sudah belajar di LMS Moodle tentang definisi dari perpangkatan. Nah, sekarang kita menggunakan media YouTube. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Sifat perpangkatan yang pertama itu adalah sifat perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N. Maka ini hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ini dijumlahkan. Contohnya misal 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 5 ditambah 3. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Contoh yang kedua, 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 5. Maka ini sama dengan 2 pangkat min 3 ditambah 5. Hasilnya min 3 tambah 5, 2. Jadi 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 5 hasilnya adalah 2 pangkat 2. Sifat perpangkatan berikutnya adalah sifat pembagian. A pangkat N dibagi A pangkat N. Nah ini hasilnya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Artinya pangkat atas dikurangi dengan pangkat bawah. Contohnya misal 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Maka ini sama dengan 7 pangkat 5 dikurangi 2. Jadi pangkat atas dikurangi pangkat bawah. Jadi hasilnya 7 pangkat 3. Contoh yang berikutnya, X pangkat 8 dibagi X pangkat min 2. Berarti pangkat atas dikurangi pangkat bawah. Berarti X pangkat 8 dikurangi min 2. Maka ini hasilnya sama dengan, nah ini karena negatif ketemu dengan negatif maka menjadi positif. Berarti X pangkat 8 ditambah 2 sama dengan X pangkat 10. Sifat berikutnya adalah bilangan pangkat dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan N. Maka ini sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Contoh misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4. Berarti 2 pangkat 12. Contoh berikutnya, Y pangkat negatif 3 dipangkatkan 2. Berarti ini sama dengan negatif 3 dikali 2. Berarti hasilnya Y pangkat negatif 6. Sifat selanjutnya adalah A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah ini pangkatnya sama tapi variabelnya berbeda. Maka ini ditulis menjadi A dibagi B kemudian dipangkatkan N. Contohnya misalkan 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Nah ini pangkatnya sama 5. Maka ini bisa ditulis menjadi 2/2 dibagi 3 pangkat 5. Kemudian contoh berikutnya, X pangkat 3 dibagi Y pangkat 3. Ini sama dengan X dibagi Y dipangkatkan 3. Sifat selanjutnya adalah pangkat 0. Nah untuk pangkat 0 ini didefinisikan A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A-nya tidak sama dengan 0. Artinya ini setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya itu sama dengan 1 dengan A-nya tidak sama dengan 0. Contohnya misalkan 7 pangkat 0 ini hasilnya 1. 100 pangkat 0 ini juga hasilnya sama dengan 1. 1 juta dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Artinya setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sifat berikutnya adalah pangkat bulat negatif. Artinya pangkatnya ini bernilai negatif. A pangkat negatif N. Nah untuk A pangkat negatif N ini bisa dirubah ke dalam pangkat bulat positif menjadi 1/A pangkat N dengan hanya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Pangkat bulat negatif ini bisa dirubah menjadi pangkat bulat positif. Contohnya misalkan 3 pangkat negatif 2. Nah ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat bulat positif menjadi 1/3 pangkat 2. Kemudian A pangkat min 3 sama dirubah menjadi pangkat bulat positif ini menjadi 1/A pangkat 3. Nah untuk contoh yang lebih kompleksnya, 2A pangkat negatif 4 dibagi B pangkat negatif 5. Nah ini
pangkatnya dua-duanya kita rubah ke dalam pangkat bulat positif ya. Jadi yang A pangkat negatif 4 kita rubah menjadi di bawah posisinya A pangkat 4. Kemudian yang B pangkat negatif 5 ini posisinya di bawah menjadi di atas. Jadi A pangkat negatif 4 dibagi B pangkat negatif 5 hasilnya adalah 2B pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Nah itu tadi sifat-sifat dari perpangkatan. Berikutnya kita akan belajar tentang soal-soal yang menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Contohnya misalkan X pangkat 5 Y pangkat negatif 2 dibagi X pangkat 2 Y pangkat 5. Nah ini gimana caranya? Nah, langkah yang pertama ya, kita gunakan sifat perbagian ya, dengan variabelnya yang sama, X dengan X, Y dengan Y. Untuk yang X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, berarti kita gunakan sifat pembagian, pangkat atas dikurangi pangkat bawah. X pangkat 5 dikurangi 2. Kemudian yang Y-nya sama, ya berarti Y pangkat negatif 2 dikurangi 5. Nah, tinggal dioperasikan, 5 dikurangi 2, berarti ini menjadi X pangkat 3. Kemudian negatif 2 dikurangi 5, ini hasilnya Y pangkat negatif 7. Nah yang negatif kita rubah menjadi pangkat bulat positif ya, menjadi X pangkat 3 per Y pangkat 7. Nah berikutnya adalah contoh soal yang lebih kompleks. Ini X pangkat negatif 2 Y pangkat 3. Nah ini Z kalau tidak ada pangkat berarti ada pangkat 1 dibagi X pangkat 3 Y pangkat negatif 2 Z pangkat 3. Kemudian semuanya dipangkatkan 2. Nah gimana caranya? Nah kita kalikan dulu pangkat yang di dalam dengan pangkat yang di luar. Berarti X pangkat negatif 2 dikali 2, ini hasilnya X pangkat negatif 4. Kemudian Y pangkat 3 dikalikan dengan 2 menjadi Y pangkat 6. Kemudian Z tadi pangkat 1 berarti 1 kali 2 jadi Z pangkat 2. Kemudian yang bawahnya juga sama, X pangkat 3 dikali 2 X pangkat 6. Kemudian Y pangkat negatif 2 dikali 2 Y pangkat negatif 4. Kemudian yang Z-nya Z pangkat 3 dikali 2 Z pangkat 6. Nah kalau sudah seperti ini, gunakan cara seperti tadi ya. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Berarti gunakan sifat pembagian, pangkat atas dikurangi dengan pangkat bawah. Untuk yang X berarti X pangkat negatif 4 dikurangi 6. Kemudian untuk yang Y-nya 6 dikurangi negatif 4. Kemudian untuk yang Z-nya 2 dikurangi 6. Tinggal kita hitung. Negatif 4 dikurangi 6, ini hasilnya X pangkat negatif 10. Kemudian 6 dikurangi negatif 4, nah ini menjadi positif, berarti 6 ditambah 4 Y pangkat 10. Kemudian untuk yang Z-nya 2 dikurangi 6, berarti ini negatif 4. Nah sama seperti tadi, pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat bulat positif ya. Berarti X negatif 10 Y pangkat 10 Z pangkat 4 ini menjadi Y pangkat 10. Nah yang negatifnya, pangkat negatifnya kita rubah, simpan di bawah, jadi X pangkat 10 Z pangkat 4. Nah itulah penggunaan sifat-sifat perpangkatan dalam soal yang lebih kompleks. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang sifat perpangkatan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.